Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Siti Aisyah dan saya sendiri Dewi Yulia Mariana. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Makna Belajar dan Pembelajaran. Apa sih belajar dan pembelajaran itu? Nah, di sini kita akan bahas satu persatu pengertian dari belajar dan pembelajaran itu. Secara harfiah, belajar adalah yang tidak tahu menjadi tahu. Belajar adalah suatu proses yang berlangsung di dalam diri seseorang yang mengubah tingkah lakunya, baik itu tingkah laku dalam berpikir, bersikap maupun berbuat. Belajar dalam arti luas merupakan suatu proses yang memungkinkan timbulnya atau berubahnya suatu tingkah laku baru yang bukan disebabkan oleh kematangan dan sesuatu hal yang bersifat sementara sebagai hasil dari terbentuknya respon utama. Beberapa perspektif para ahli tentang pengertian belajar. Ada W.H. Burton yang mengemukakan bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah laku pada diri individu karena adanya interaksi antara individu dengan lingkungannya, sehingga mereka mampu berinteraksi dengan lingkungannya. Kemudian Ernest R. Hilgard dalam Instruction to Psychology mendefinisikan belajar sebagai suatu perubahan kegiatan reaksi terhadap lingkungan. Hassie Harrington menjelaskan pengertian belajar sebagai suatu perubahan di dalam kepribadian yang menyatakan diri sebagai suatu pola baru dan reaksi berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, kepribadian atau suatu pengertian. Garnier Berlinger mendefinisikan belajar sebagai suatu proses di mana suatu organisme berubah perilakunya sebagai akibat dari pengalaman. Selanjutnya ada Harold Spears mengemukakan pengertian belajar dalam perspektifnya yang lebih detail, yaitu belajar adalah mengamati, membaca, meniru, mencoba sesuatu pada dirinya sendiri, mendengarkan dan mengikuti aturan. Sementara Singer mendefinisikan belajar sebagai perubahan yang relatif, tetap, yang disebabkan praktek atau pengalaman yang sampai pada saat situasi tertentu. Nah, kemudian ada pengertian pembelajaran. Apa sih pembelajaran itu? Pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu proses, yaitu proses mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar peserta didik sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong peserta didik melakukan proses belajar. Pembelajaran juga dapat dikatakan sebagai proses memberikan bimbingan atau bantuan kepada peserta didik dalam melakukan proses belajar. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pembelajaran adalah proses interaksi pendidik dengan peserta didik dan sumber belajar yang berlangsung dalam suatu lingkungan belajar. Sedangkan secara nasional, pembelajaran dipandang sebagai suatu proses interaksi yang melibatkan komponen-komponen utama, yaitu peserta didik, pendidik, dan sumber belajar yang berlangsung dalam suatu lingkungan belajar. Kemudian kita beralih ke tujuan belajar dan pembelajaran. Pada makalah kami, tujuan belajar dan pembelajaran terbagi 3. Yang pertama, tujuan instruksional, tujuan pembelajaran, dan tujuan belajar. Yang kedua, mahasiswa dan tujuan belajar. Dan yang ketiga yaitu tujuan pembelajaran. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada saudari Dewi Yulia Mariana yang telah menjelaskan. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dengan NIM 21011104002 akan menyambung penjelasannya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri belajar. Menurut Evangeline Siragar dan Hartini Nara, ada
5 ciri-ciri belajar. A. Yaitu adanya perubahan tingkah laku atau change behavior. B. Perubahan perilaku relatif permanen. C. Perubahan tingkah laku tidak harus segera dapat diamati pada saat proses belajar sedang berlangsung. Perubahan perilaku tersebut bersifat potensial. D. Perubahan tingkah laku merupakan hasil latihan atau pengalaman. Dan yang E. Pengalaman atau latihan itu dapat memberi penguatan. Selanjutnya ada ciri-ciri belajar menurut Slametov yang terbagi menjadi 6. Yang A yaitu perubahan terjadi secara wajar. B. Perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional. C. Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. D. Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. E. Perubahan dalam belajar bertujuan dan terarah. Dan yang F yaitu perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Ada ciri belajar menurut Baharudin dan Hasan Nurwahidi, yaitu A. Adanya kemampuan baru atau perubahan. B. Perubahan itu tidak berlangsung sesaat saja, melainkan menetap atau dapat disimpan. C. Perubahan itu tidak terjadi begitu saja, melainkan harus dengan usaha. Yang D. Perubahan tidak semata-mata disebabkan oleh perubahan fisik atau kedewasaan, tidak karena kelelahan, penyakit atau pengaruh obat-obatan. Ciri belajar menurut Morgan. Yang A. Belajar adalah perubahan tingkah laku. B. Perubahan terjadi karena latihan dan pengalaman, bukan karena pertumbuhan. C. Perubahan tersebut harus bersifat permanen dan tetap ada untuk waktu yang cukup lama. Menurut Aun Rahman, ciri umum belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, belajar menunjukkan suatu aktivitas pada diri seseorang yang disadari atau disengaja. Yang kedua, belajar merupakan interaksi individu dengan lingkungannya. Dan yang ketiga, hasil belajar ditandai dengan perubahan tingkah laku. Pembahasan yang berikutnya yaitu tentang ciri-ciri pembelajaran. A. Memiliki tujuan, yaitu untuk membentuk peserta didik dalam suatu perkembangan tertentu. B. Terdapat mekanisme, prosedur, langkah-langkah, metode, dan teknik yang direncanakan dan didesain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. C. Fokus materi ajar, terarah dan terencana dengan baik. D. Adanya aktivitas peserta didik merupakan syarat mutlak bagi berlangsungnya kegiatan pembelajaran. E. Aktor pendidik yang cermat dan tepat. F. Terdapat pola aturan yang ditaati pendidik dan peserta didik dalam proporsi masing-masing. G. Limit waktu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, yang H, yaitu evaluasi, baik evaluasi proses maupun evaluasi hasil. Mungkin cukup sekian yang kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan di forum diskusi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.